sekarang kita akan segera mulai. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua anak-anak untuk pagi ini, kelas 12-2. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita sama Allah dikasih kesempatan, dikasih kemudahan untuk ketemu lagi di kegiatan pembelajaran kimia. Insya Allah hari ini memasuki pertemuan yang ke-8. Jadi sudah separuh perjalanan kita di semester ini. Karena dalam satu semester ada 16 jadwal tatap muka. Kita sudah ada ketemuan yang ke-8. Semoga selalu dimudahkan, terus bisa mengambil hikmah dari pembelajaran kimia tersebut. Baik anak-anak, ini yang gabung masih 21. Sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin ngecek juga kehadirannya. Kelas 12-2, tanggal 1 Oktober. Andika? Belum. Anissa? Ada, Mister. Azhara Fira? Ada, Mister. Damar? Ada, Mister. Dian? Ada, Mister. Fabian? Ada, Mister. Farhan? Ada, Mister. Alisa? Ada, Mister. Hervinda? Ada, Mister. Kaila? Ada, Mister. Levina? Belfasil? Ada, Mister. Mario? Ada, Mister. Maria Usman? Ada, Mister. Muhammad Farhan? Ada, Mister. Muhammad Bramantio? Ada, Mister. Bawaid? Ada, Mister. Nadia? Ada, Mister. Naufal? Nela? Hadir, Mister. Salma? Ada, Mister. Satria Fajar? Ada, Mister. Sindura? Ada, Mister. Yasmin? Yevi? Ada, Mister. Yogi? Ada, Mister. Oke, berarti yang belum ada Levina sama Andika. Baik anak-anak, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan di pembahasan kimia, masih di bab redoks dan elektrokimia. Tinggal satu bagian yang belum kita selesaikan di bab elektrolisis. Saya share screen dulu ya, bentar ya. Di pertemuan lalu, kita sudah membahas tentang sel elektrolisis, bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi redoks, baik di katoda maupun anoda, termasuk menuliskan reaksi elektrolisis yang terjadi pada sel, jadi gabungan dari di katoda dan di anoda. Dasar konsep yang harus dikuasai anak-anak adalah di diagram ini ya, karena ini adalah kunci bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan elektrolisis. Contohnya, kemarin kita sudah sampai di sini. Ada 3 contoh yang sudah kita bahas. Nah, di dalam contoh itu, baik contoh 1, 2, atau 3, dari elektrolisis akan menghasilkan zat-zat baru. Misalkan di contoh yang pertama, hasil elektrolisis menghasilkan gas klorin, Cl2, gas hidrogen, dan larutan yang bersifat bata. Ada UH-nya. Kemudian kalau contoh kedua, ada H+, ada O2, ada hidrogen,
ada O H-. Jadi H plus dan O H- muncul bersamaan. Sedangkan contoh yang ketiga ada Cl2 dan Na+. Yang jadi masalah, bisakah kita menghitung jumlah zat yang dihasilkan ini? Kalau gas berarti volumenya berapa? Kalau endapan berarti masanya berapa? Kalau OH- dan H+ kira-kira pH-nya berapa? Nah, untuk menghitung kuantitatifnya hasil elektrolisis itu kita perkuat hari ini. Orang yang mempelajari terkait dengan hubungan kuantitatif hasil elektrolisis dengan persamaan elektrolisis adalah Faraday. Dan dia membuat hukum yang dikenal sebagai hukum Faraday. Hukum Faraday itu ada dua, agak kecil ya, anak-anak bisa di zoom. Untuk hukum Faraday yang pertama, itu yang atas ini adalah hukum 1, yang ini adalah hukum 2. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah dari jumlah sel elektrolisisnya. Jika jumlah selnya hanya 1, nanti menggunakan hukum yang pertama. Tapi kalau selnya ada 2, menggunakan hukum yang kedua, yaitu hukum elektrolisis yang dihubungkan secara seri. Nah, contoh perhitungannya kita bahas detail setelah ini. Nah, untuk hukum yang pertama, yang diukur oleh Faraday itu adalah berat zat yang dihasilkan dari proses elektrolisis. Berat zat bisa disimbolkan dengan W, bisa disimbolkan dengan G. Terserah simbol mana yang digunakan, boleh W, boleh G, itu sama. Karena di beberapa buku yang terbitan luar negeri itu juga menggunakan dua simbol itu. Ada yang pakai simbol W, ada yang pakai simbol G. Nah, bagaimana mendapatkan berat hasil elektrolisis? Rumusnya adalah pakai E dikali I dikali T dibagi dengan 96500. E itu apa? E adalah berat ekuivalen zat yang didapatkan dari AR-nya unsur dibagi dengan valensi. Valensi itu sama dengan muatan ion. Ya, berarti boleh ditulis sebagai AR dibagi muatan ion. I adalah arus listrik, harus satuannya ampere. Kalau masih mili harus juga menjadi ampere. T adalah waktu, satuannya harus detik. Dan 96500 ini dikenal sebagai tetapan Faraday. Kemudian, rumus ini bisa disederhanakan menjadi E dikali F, karena F itu adalah I dikali T per 96500 yang dikenal sebagai tetapan Faraday, sama dengan 1 mol elektron. Dan I dikali T menurut orang fisika boleh diganti dengan I, yaitu muatan listrik dalam satuan Coulomb, sehingga rumusnya menjadi E dikali I per 96500. Mengapa menggunakan rumus-rumus ini? Karena Faraday itu aslinya orang fisika, jadi yang digunakan juga ada hubungannya dengan fisika. Dan rumus yang sering kita gunakan adalah yang ini, yaitu EIT per 96500. Ini untuk sel yang tunggal, artinya hanya ada satu sel elektrolisis. Lah bagaimana kalau selnya lebih dari satu, misalkan ada 2 gitu, atau 3 atau 4, nanti menggunakan hukum Faraday yang kedua, yang dihubungkan secara seri. Rumusnya menjadi sederhana. Massa di sel 1 dibandingkan dengan massa di sel 2 itu sebanding dengan E. 1 dibanding E2. E tadi sama kayak yang awal, AR dibagi valensi. Sedangkan W adalah berat. Boleh pakai W, boleh pakai G. Ada 3 contoh soal yang sering keluar baik di ujian harian, ulangan harian, PAS, maupun di UN dan UTBK. Ada 3 model soal ya. Model yang pertama seperti ini. Ini adalah soal standar sekali. Sangat mudah, karena tinggal memasukkan angka, hasilnya ketemu. Sebanyak 100 ml larutan CuSO4 dielektrolisis menggunakan karbon. Jadi kan termasuk ingat ya. Waktunya 965 detik, arusnya 1 ampere.
Jika AR CU-nya 64, tentukan massa CU yang diendapkan. Ini mudah sekali. Langkahnya, kita ionisasi ini dulu. CuSO4. CuSO4 membentuk CU2 plus dan SO4 2 min. Disuruh menghitung massa, berarti boleh pakai W, boleh pakai G. Ada dua simbol tadi ya. Di rumusan tadi gunakan W, tapi di contoh menggunakan WG. Itu nggak apa-apa, sama aja. Rumusnya ditulis G adalah EIT per 96500, sedangkan E itu ini. AR dibagi muatan ion logam. AR-nya CU adalah 64, muatan logam adalah 2, berarti 64 dibagi 2. I-nya 1 ampere dari sini, T-nya 95 detik dari sini, dibagi dengan 9655, sehingga massa yang didapatkan langsung ketemu 0,32 gram. Sangat mudah. Ada pertanyaan untuk contoh yang pertama? Ada? Nggak ada pertanyaan. Karena terlalu mudah ya, terlalu simpel. Nah, kalau pertanyaan contoh 1 nggak ada masalah, kita masuk di contoh 2. Kalau contoh 2 ini kompleks soalnya, karena dihubungkan dengan materi kelas 10 dan kelas 11. Biasanya soal ini muncul di Olimpiade atau di UTBK. Ini ada kemungkinan. Kalau yang ini tadi bisa muncul di UTBK, bisa muncul di ujian nasional kalau ada ujian nasional. Kalau yang ini munculnya di UTBK atau di OSN. Sebenarnya gampang, karena tinggal mengkombinasi materi kelas 1, 2, 3. Contohnya gini, 1 liter larutan NaCO3 0,1 ml dielektrolis dengan arus 1 ampere selama 965 detik. ARAG adalah 108, yang diminta 4. Persamaan reaksi, massa AG, volume gas, dan pH larutan yang terbentuk. Ini dari ini konsep kelas 12, ini konsep kelas 10, ini konsep kelas 11. Jadi dikombinasi semuanya. Langkah penyelesaiannya bagaimana, Nana? Langkahnya adalah kita buat ini dulu. Ionisasinya. AgNO3 diionisasi menjadi Ag plus dan NO3 min. Reaksi di katoda, karena ini adalah ion Ag plus, nanti Ag-nya langsung bisa direduksi menjadi Ag endapan. Ag plus jadi Ag. Sedangkan di anodanya, kenapa air yang bereaksi? Karena di sini tidak menggunakan elektroda tertentu. Kalau nggak disebutkan, elektrodanya dianggap inert. Sehingga tergantung pada anionnya. Anionnya NO3 min. Sisa asam oksi. Berarti yang dioksidasi adalah molekul air. Menjadi O2 dan H+. Ini 4 elektron, ini 1 elektron. Agar sama, yang atas dikali 4, yang bawah dikali 1, terbentuklah persamaan sel elektrolitnya seperti ini. Oke, itu untuk yang pertama. Ada pertanyaan? Itu Mister, anodanya itu belum paham Mister caranya Mister. Anodanya ini kayak materi yang sebelumnya. Untuk menentukan di anoda, kita lihat elektrodenya. Di sini ada nggak keterangan elektroda? Di bagian pertanyaan. Kalau tidak ada, kita menganggapnya elektrodenya adalah inert. Berarti boleh PT, boleh PT, boleh J, boleh AU. Ikut bereaksi nggak kalau ketiga elektroda itu? Enggak, Kan Mister. tidak ikut bereaksi. Kalau tidak, Ya. baru kita lihat anionnya. Anionnya berupa apa? NO3 min. Ini adalah sisa asam oksi. NO3 min termasuk salah satu ion yang stabil, sehingga dia sulit untuk dioksidasi. Makanya yang mengalah untuk dioksidasi adalah molekul air. Nah, pakai yang tabel tadi, diagram awal tadi loh ya. Yang kayak pertemuan sebelumnya. Jadi Iya, Mister. diagram yang kemarin masih dipergunakan. Yang Udah ya? awal, yang awal, Mister. Iya, yang pertemuan kemarin. Pertemuan sebelum ini. Contoh soal yang Yang gimana? contoh soal yang sebelumnya barusan, Mister. Iya. Udah ya? Yang
insya Allah bisa. Kita tinggal melihat materi yang terdahulu, insya Allah langsung bisa jawab ini. Bagaimana untuk yang B? Kalau yang B, materi yang awal tadi, pertemuan awal tadi, waktu membuka, atau contoh yang pertama, yaitu mencari masanya AG. Langsung ya rumusnya, E, I dikali T per 96500. AR-nya AG adalah 108, muatan AG itu dari sini. AG plus berarti dibagi 1. I-nya 1 ampere, ini waktunya, ini tetapannya. Sehingga ketemu 1,08 gram. Ini mudah untuk yang mirip contoh 1 ya. Nah, bagaimana untuk yang C? Kalau untuk yang C, anak-anak harus memahami materi stokiometri kelas 10. Siapa gas yang ditanyakan itu? Kita harus lihat persamaan reaksi. Ini AKI, ini L, ini S, ini G, ini AKI. Berarti kita cari yang berwujud G. Berarti siapa? Oksigen. Artinya soal yang C itu kita disuruh mencari volumenya oksigen. Bisa nggak langsung dihitung gitu volume oksigennya? Nggak bisa, Mister. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita nggak tahu nilai oksigen itu berapa, kan gitu ya. Tetapi, kalau kita gunakan konsep di kelas 10, kita bisa menghitung mol dan volumenya oksigen, yaitu menggunakan perbandingan koefisien. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Kenapa kok begitu? Karena AG-nya sudah diketahui. AG-nya kan ada masanya sekian kan ya? Otomatis oksigen bisa dicari. Lah, masanya AG inilah yang kita konversi menjadi mol dulu. Berarti kita hitung molnya AG. Molnya AG, masanya AG dibagi AR-nya AG. Masanya ini, AR-nya ini, ketemunya menjadi 0,01 mol. Kalau sudah ketemu molnya AG, kita tinggal mencari molnya oksigen. Ini koefisiennya 1 oksigennya. Ini koefisiennya 4. Berarti molnya oksigen itu adalah 1/4 dari molnya AG. Koefisiennya oksigen dibanding dengan koefisiennya AG. 1/4 dikali ini. Ketemunya 0,0025. Volume oksigennya, nah tinggal dikali. Molnya dia dikali dengan 22,4. Dapat dari mana 22,4 ini? Itu adalah tetapan gas ideal yang kelas 10 dulu. Semua gas dalam kondisi STP, jika gasnya 1 mol, volumenya adalah 22,4 liter. Sehingga volumenya oksigen tinggal dikalikan dengan 22,4 molnya dia, gitu ya. Ini dikali ini, ketemunya 0,056 liter. Simple. Ada masalah. Nah, yang terakhir, kalau pH masih ingat lah anak-anak, kan ini materi-materi akhir di kelas 11 ya. pH-nya asam apa basa kira-kira dari contoh soal ini? Asam, Mister. Asam, dapatnya asam dari ini. Ada ion H+. Ya. Agar bisa menghitung pH-nya, kita harus tahu konsentrasinya dulu. Untuk tahu konsentrasi harus tahu molnya dulu. Nah gitu ya, berarti tahapnya kita harus mencari molnya H+ dulu. Molnya H+ berapa? Nah kita lihat perbandingan koefisiennya dibandingkan dengan AG. H+ koefisiennya 4, AG juga 4. Berarti molnya H+ sama dengan molnya AG. Molnya AG tadi ini. Sehingga mol H+ sama dengan mol AG 0,01 mol. Tinggal dicari konsentrasi H+-nya. Mol dibagi volume larutan. Hati-hati ya, yang digunakan adalah volume larutan, bukan volumenya oksigen. Lah dari mana volume larutan? Dari soalnya ini, yang volumenya sebanyak 1 liter. Sehingga molnya H+ dibagi volume larutan. 0,01 dibagi 1 sama dengan 0,01 atau 10 pangkat min 2 molar. Nah pH-nya tinggal dimasukkan min log H+, berarti min log 10 pangkat min 2 ini sama dengan 2. Nah itu kayak kelas 11 guys. Gampang.
Kalau basah ya ikuti, identik dengan yang asam. Oke, ada pertanyaan sampai contoh nomor 2 dulu anak-anak? Gak ya? Terlalu simpel ya? Terlalu mudah. Alhamdulillah, kalau nggak ada masalah, kita tinggal satu lagi, contoh yang terakhir. Contoh yang pertama, ini zatnya kan cuma satu, CWSO4 aja. Ini juga sama, zatnya satu, yaitu AgNO3. Jika zatnya satu, itu pasti menggunakan hukum Faraday yang pertama. Tapi bagaimana dengan contoh yang ketiga ini? Ada berapa zat di situ? 2, Mister. Ada ini, AgNO3, ada CWSO4, berarti ada 2 zat. Kalau ada 2 zat, itu menggunakan hukum Faraday yang kedua. Sehingga rumusnya tinggal ini aja. G1 per G2 sama dengan E1 per E2. Di soal didapatkan, perak mengendap 10,8 gram. Yang diminta berapa massa tembaga, berarti Cu-nya. Ini dianggap sebagai G1, yang ini sebagai G2, berarti 10,8 per G2. E-nya Ag 108 per 1. Karena AR-nya Ag adalah 108, muatan Ag adalah 1. Yang bawah 64 per 2. Dari mana dapatnya? AR-nya 64 adalah AR-nya Cu adalah 64, muatan Cu-nya adalah 2, sehingga 64 per 2. Kalau dihitung, massa 2-nya ketemu 3,2 gram. Simpel sekali untuk hukum Faraday yang kedua. Oke, selesai untuk penjelasan materinya. Apakah ada pertanyaan anak-anak untuk materi ini? Silakan. Ada pertanyaan? Insya Allah belum, Mister. Belum ya? Alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti cukup pertemuan hari ini. Kita nggak lama-lama. Anak-anak langsung akses Google Classroom di pertemuan yang ke-8. Paling banter butuh waktu 15 menit untuk mengerjakan itu. Ada 3 soal, mirip dengan contoh yang pertama, mirip dengan contoh yang kedua, dan mirip dengan contoh yang ketiga. Contoh-contoh ini bisa anak-anak akses juga di modul yang sudah saya upload di awal bab redoks dan elektrokimia pada bagian hukum Faraday. Gitu ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti insya Allah hari ini cukup. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga anak-anak selalu dimudahkan dalam kegiatan belajarnya. Jadi anak-anak yang sukses, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.